Manusia itu gak bisa sampai kepada aku. Kalau apa? Kalau Yesus gak turun. Hatinya begitu besar sampai anaknya yang tunggal dikatakan itu harus ke dunia, mati di atas kayu salib, tebus dosa kita. Dia sudah buktikan. Dia sudah lakukan. Hati Bapa itu karunia buat kita. Karena kita gak sanggup ke atas, maka dia yang ke bawah. Karena kita gak sanggup untuk hidup benar dan sempurna, makanya dia yang sempurna yang turun ke bawah. Makanya hati Bapa kalau kembali kepada kita, itu sebuah kasih karunia. Kita gak layak dapat, tapi karena ia mengasihi, maka ia dulu yang datang kepada kita. Hatinya sampai dulu kepada kita. Dan ini yang luar biasa, hati Bapa ketika hati Bapa itu diberikan kepada kita. Dia gak tunggu kita ini mapan dulu. Dia gak tunggu kita ini baik dulu. Dia gak tunggu kita ini sempurna. Dia gak tunggu kita ini melakukan sesuatu yang berarti lebih dulu. Tapi justru ketika kita ini masih belum melakukan apa-apa, ketika kita ini masih berada di dalam dosa, hatinya sudah sampai ke kita. Hati Bapa itu sudah diberikan dulu kepada kita. Dan kalau berbicara tentang hati Bapa yang diberikan kepada kita, saya teringat satu peristiwa di dalam kehidupan Petrus. Jauh sebelum ia menjadi murid, jauh sebelum ia menjadi rasul besar, dan jauh sebelum Petrus itu menjadi bapak gereja. Ketika ia masih bukan siapa-siapa, belum melakukan apa-apa, belum melakukan sesuatu yang berarti buat Tuhan. Bahkan ketika ia masih berada di dalam kegagalan, justru saat itu hati Bapa datang, Yesus datang. Yesus datang dalam hidup. Coba kita buka sama-sama Lukas pasal yang ke-5. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita pasti sudah pernah membaca semuanya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Siapa di sini yang belum pernah membaca firman Tuhan ini? Angkat tangannya. Oke, sudah pernah semua ya. Jadi paling enggak saya baca langsung saya jelaskan aja. Dikatakan begini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Katakan suatu kali. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Dimanapun kita berada dan apapun keadaan kita, kita harus selalu siap menerima firman. Apalagi kalau kita datang beribadah. Karena tujuannya jelas. Kita datang beribadah. Kalau datang beribadah, pastikan hati kita itu selalu siap terima firman. Karena suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, berarti ada hari-hari dia gak ada di sana. Tapi saya percaya bahwa gak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kita. Kalau hati kita gak siap, maka seringkali kita akan miss dengan kesempatan untuk Tuhan pakai hidup kita mengalami lompatan yang besar. Suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Sekalipun ada banyak orang dengar firman, tetapi sebenarnya Tuhan juga punya tujuan buat Petrus waktu itu. Sekalipun banyak yang mendengar, tapi Tuhan punya tujuan personal di dalam hidup setiap kita. Sama seperti malam hari ini, banyak yang duduk dengar firman, tapi di antara Anda Tuhan juga punya tujuan spesifik satu demi satu. Firman Tuhan bisa berbicara berbeda-beda di dalam kehidupan Anda. Dan gak ada satupun ibadah yang akan miss di dalam hidup Anda ketika hati Anda dan sikapnya benar. Dan lalu ayat kedua coba kita lihat. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, katakan dua perahu. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Tahukah bahwa gak ada yang kebetulan di dalam hidup kita? Gak ada yang kebetulan. Apakah Tuhan gak tahu itu perahu orang yang udah capek semalaman tangkap ikan tapi gak dapat? Tuhan tahu itu perahunya. Karena dikatakan ia melihat dua perahu di tepi pantai. Dan ia naik ke dalam salah satu perahu dan itu perahunya Simon.
Apakah itu kebetulan? Enggak. Tuhan itu well planner. Dia selalu merancangkan sesuatu. Sekalipun kita merasa bahwa keadaanku enggak baik. Tetapi mungkin keadaan kita itu termasuk di dalam rencananya Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Simon. Apakah itu kebetulan? Enggak. Yesus tahu hati Simon sedang enggak baik. Keadaannya sedang enggak baik. Tapi memang Tuhan mau melakukan sesuatu. Bisa bayangkan jadi Simon enggak? Enggak enak loh jadi Simon. Ketika saya bayangkan firman Tuhan ini ya. Dia bisa loh berkata gini. Kenapa kok aku? Kenapa perahuku? Kan Tuhan lihat ada 2. Tapi kenapa perahuku? Kadang pertanyaan ini juga pertanyaan kita loh. Tuhan ada yang lain, kenapa aku? Apakah Tuhan ini kurang orang yang ngalami masalah? Ada 2 perahu, kenapa kok Tuhan pilih perahuku? Kan bisa pilih yang lain. Tapi sekalipun keadaan kita nggak menyenangkan, hati kita harus siap dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau lakukan bagiannya, kita pun juga harus lakukan bagian kita. Sekalipun kita nggak enak loh hatinya, tapi kalau Tuhan sudah berbicara, maka kita harus meresponi. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Kalau Bapak bisa jadi Simon, mau nggak Tuhan ajak masuk lebih dalam? Ketika engkau sedang nggak baik-baik, keadaanmu sedang nggak baik-baik, engkau berada di dalam sebuah kebutuhan yang belum terjawab, engkau berada di dalam sebuah tekanan, tapi Tuhan berkata, bawa engkau lebih dalam. Mau? Coba yang mau angkat tangannya. Tetap angkat tangan. Sungguhan. Sekalipun keadaan kita nggak baik, hati kita harus tetap siap dengan kehendak Allah Tuhan. Katakan amin. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lalu Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami nggak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Apa yang Tuhan lakukan kepada kita? Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Menuntut respon kita. Menuntut respon kita. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu perlu respon. Tuhan datang, Tuhan hadir di dalam hidupmu, perlu respon. Kalau kita nggak pernah meresponi ketika Tuhan hadir, Tuhan datang, hati Tuhan diberikan kepada kita, kita nggak pernah meresponi, nggak akan ada satu lompatan besar terjadi dalam kehidupan kita. Saya nggak berbicara tentang keadaan, apapun keadaanmu. Karena keadaan Simon pun juga nggak berdasarkan keadaan yang baik. Tapi ketika ia meresponi, sesuatu yang besar terjadi. Tapi kalau kita nggak meresponi, maka kasih karunia akan hilang lewat begitu aja. Sesuatu yang besar terjadi. Ketika apa? Ketika kita ambil keputusan, aku mau meresponi. Ada bagian Tuhan datang kepada kita, tapi ada juga bagian kita menyiapkan jala perahu, meresponi apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Ada bagian kita. Dan hati Tuhan buat kita ini bukan soal ikan yang besar. Bukan soal berkat. Ini sesuatu yang lebih besar daripada sekedar berkat jasmani. Hubungan yang benar itu harus timbal balik. Jangan minta Tuhan itu terus datang. Kita gak pernah nurut. Jangan minta Tuhan itu berkati tapi kita gak pernah taat. Jangan pernah minta Tuhan pulihkan aku, tapi kita nggak pernah mau diajak Tuhan masuk lebih dalam.
Karena hubungan itu harus timbal balik. Harus dua arah, nggak bisa satu memberi tapi satu nggak respon untuk terima. Hati bapak kembali kepada anak-anaknya, yes. Tapi hati anak pun juga harus kembali. Kalau hati anak gak kembali, gak akan ada terjadi sesuatu yang besar lompatan. Tuhan datang ketika Petrus gagal. Petrus tangkap ikan setelah semalaman gak dapat, Tuhan suruh dia bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jala. Apa yang terjadi? Dia tangkap sejumlah besar ikan hingga jalannya mulai koyak dan kapal yang membantunya hampir tenggelam. Tapi lihat ini ayat ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Lihat ayat ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, sebetulnya apa sih yang dilihat sama Simon? Apakah ikan? Apakah karena ikan? Kalau karena ikan, dia gak berkata, pergi Tuhan, aku orang berdosa. Enggak. Simon gak melihat ikan sebetulnya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku, aku ini orang berdosa. Bukan karena ikan. Karena apa yang Petrus lihat adalah, ketika ia gagal, Tuhan datang. Ketika ia masih berdosa, Tuhan datang. Ketika ia masih belum melakukan apa-apa, Tuhan datang. Dan Simon Petrus melihat itu. Aku ini orang yang gagal, tapi Tuhan tetap datang. Aku ini orang yang gak sempurna, Tuhan tetap datang. Aku ini orang sedang berada di dalam persoalan, Tuhan tetap datang. Dan ketika Petrus melihat itu, dia berkata, Tuhan pergi daripadaku, aku ini gak layak. Aku ini orang berdosa. Garis bawahi kalimat pergilah aku orang berdosa. Karena saya tahu bahwa ini adalah awal bagaimana ia meresponi Tuhan yang datang di dalam hidupnya. Dengan berkata, go away. Pergilah. Aku ini orang berdosa, aku gak layak. Tapi kejadian yang kedua, yang sama, respon Petrus beda. Coba kita lihat, Yohanes 21. Ini kejadian kedua yang sama. Yohanes 21 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Ini setelah Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri. Ya, kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia gak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Kita bisa melihat kegagalan yang sama dialami oleh Petrus. Tangkap ikan, gak dapat. Pekerjaan nelayan gak dapat ikan, gak dapat cuan. Gak dapat uang. Makan apa besok? Kegagalan yang sama, perasaan yang sama. Bahkan perasaan malu dan gagalnya yang kedua ini jauh lebih besar. Kenapa kok jauh lebih besar? Bukan saja ia gagal dari panggilan Yesus jadi penjala manusia. Dia kan sudah, aku mau jadikan kamu penjala manusia, tapi dia kembali jadi penjala ikan. Udah gagal. Kalau yang pertama, dia belum terima panggilan. Tapi yang kedua, dia sudah terima panggilan tapi tetap gagal. Dan ia gagal juga dapat ikan. Sama. Dan kegagalan yang berikutnya yang membuat dia harusnya lebih malu dari sebelumnya adalah karena ia gagal jadi murid yang percaya. Karena dia baru saja menyangkal. Aku gak kenal dia. Dia baru mengkhianati. Bisa bayangkan orang dengan perasaan seperti itu. Lalu tiba-tiba Yesus datang.
Suruh, aku mau minta lauk, adakah padamu lauk pauk? Enggak ada. Tebarkan jalamu. Begitu tebarkan jalannya, dapat ikan. Langsung. Wow, ini diulang lagi. Makanya ketika diulang lagi, murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Kamu ingat gak? Dulu pernah kayak gini. Itu Tuhan. Tapi ini beda responnya. Ketika Yesus datang, ketika hati Bapa itu kembali kepada anak-anaknya, di dalam sebuah perasaan yang gagal, ketika kasih karunia itu datang di dalam kehidupannya, Petrus gak berkata, pergilah Tuhan, aku gak layak, aku orang berdosa. Petrus gak berkata begitu. Ketika Yohanes bilang, itu Tuhan, apa yang dilakukan? Dia pakai baju, dia lompat, mendekat kepada Tuhan Yesus. Bukan berkata, Yesus pergi, aku gak layak. Tapi justru dia pakai baju, dia yang mendekati Yesus. Dia menghampiri Yesus. Dia yang mengejar Yesus. Ini respon dia. Yang kedua, makanya ketika hati Bapa kembali, maka itu adalah karunia buat kita. Mengapa saya katakan bahwa hati Bapa itu adalah karunia? Karena ketika Petrus dengar itu Tuhan, ketika ia dengar itu, bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia gak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, ini ada lucunya juga, Bapak. Dia ada di atas kapal. Ketika tahu di sana ada Yesus, dia pakai baju, dia berenang. Harusnya gak perlu pakai baju. Kan bahasa bajunya ya. Kalau pikir-pikir, kapan ya pakai baju ya? Tapi ya itu, antusias. Wah, dia gak pikir panjang. Dia nyemplung, dia berenang hampiri. Ini poin saya yang pertama. Mengapa saya katakan hati Bapa adalah karunia? Hati Bapa adalah karunia yang membuat kita mendekat, bukan menjauh. Bahkan ketika ada di dalam persoalan. Orang yang ngalami persoalan, ngalami pertentangan, ngalami tekanan. Ketika hati Bapa itu datang gitu. Orang itu gak akan berkata, pergi Tuhan, pergi, aku gak layak. Tapi justru akan hampiri Tuhan. Akan berlari lebih mendekat sama Tuhan. Ini responnya ketika hati Bapa kembali. Hati Bapa itu karunia yang membuat kita ini mendekat harusnya. Bukan menjauh. Kasih karunia kesempatan pengampunan yang Tuhan berikan di dalam diri kita, dalam hidup kita. Harusnya bukan membuat kita ini semakin menjauh. Tapi semakin mendekat. Coba saya mau tanya hari ini. Seberapa banyak hari ini engkau yang datang Bapak Saudara? Engkau merasa aku ini diampuni sama Tuhan. Angkat tangannya. Kalau engkau berkata aku ini orang yang diampuni. Harusnya itu membuat engkau mendekat lebih lagi. Enggak menjauh. Lebih dekat. Ada persoalan? Lebih dekat. Kalau kebaikan Tuhan justru membuat kita menjauh dari Dia gitu ya. Berarti ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Ada sesuatu yang salah yang harus kita ubah di dalam hati. Karena kasih karunia, hati Tuhan, hati Bapa yang datang kepada kita harus membuat kita semakin cinta, semakin dekat. Itu Tuhan. Ketika Petrus dengar itu, bahwa itu Tuhan. Ia kenakan pakaiannya sebab ia gak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Sebuah hal yang kontras dengan yang pertama. Makanya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, perjalanan kekristenan kita harusnya membawa kita semakin lebih dekat sama Tuhan. Katakan amin. Apapun yang terjadi, persoalan terjadi, ketika hati Bapa diberikan sama kita semakin mendekat. Gak semakin menjauh. Persoalan gak pernah membuat kita semakin menjauh. Kenapa? Karena hati Tuhan ketika datang buat kita, kasih karunia itu semakin membuat kita menarik kita mendekat. Karena memang seharusnya semakin kasih karunia itu melimpah, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Petrus semakin besar dosanya yang diampuni, bukan semakin dia berdosa lagi, tetapi semakin ia menghampiri Yesus lebih lagi. Lalu yang kedua, coba. Dikatakan, maka murid yang dikasih itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia langsung meresponi. Dan ini yang poin kedua.
Hati Bapa adalah karunia yang membuat kita menjadi orang yang aktif, bukan yang pasif. Coba saya mau tanya hari ini. Semakin hari engkau mengikut Tuhan, engkau jadi orang yang semakin aktif atau pasif sampai hari ini? Kalau engkau berkata, aku ini orang yang pasif, ada sesuatu yang perlu diubah di dalam hidupmu. Karena seharusnya ketika Bapa itu datang di dalam hidupmu, hati Bapa itu sudah kembali kepada kita, membuat kita jadi orang yang bergairah, orang yang aktif. Ketika dengar itu, Petrus langsung meresponi, dia langsung terjun, dia proaktif kejar Tuhan, nggak tunggu Tuhan naik ke kapal, dia kejar Tuhan ke daratan. Coba saya mau tanya, ketika kita dengar itu Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita mau jadi orang yang proaktif, atau kita mau jadi orang yang pasif? Petrus gak tunggu Yesus sampai ke perahunya, ia langsung hampiri Tuhan. Ketika ia tahu Tuhan ada di sana, ketika ia tahu Tuhan berbicara, maka Petrus gak buang-buang waktu. Gak buang waktu. Karena seringkali banyak orang gak proaktif, mereka pasif sehingga sesuatu yang besar gak terjadi di dalam kehidupannya. Orang yang menerima kasih karunia, pasti hidupnya aktif. Saya kasih satu firman Tuhan ya. 1 Korintus 15 ayat 10. Ini Paulus ini. Dikatakan begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak apa bisa? Tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Lihat, orang yang menerima kasih Bapa nggak akan pernah tinggal diam. Paulus, dia terima hati Bapa itu kembali kepada Paulus. Dia mengalami pertobatan, maka dia mengejar ketertinggalannya. Dikatakan, karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku nggak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Siapa mereka semua? Ini rasul-rasul yang lain. Surat Paulus lebih banyak. Dia bekerja kenapa? Karena kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidupnya. Dia orang yang sangat berdosa, begitu diampuni hati Bapa itu kembali kepada dia. Itu membuat dia jadi orang yang passionate, berapi-api, melayani, aktif. Bahkan lebih giat daripada yang lain. Harusnya kita juga begitu. Dari hari ke hari harusnya kita makin berapi-api. Kenapa? Karena kita orang yang udah diampuni. Kita udah terima kasih karunia. Makanya kita gak boleh jadi orang yang cuma diam, pasif, menunggu. Apa yang ditunggu? Kasih karunia sudah melimpah di dalam hidup kita. Ini waktunya kita bergerak. Ini waktunya kita aktif. Ini adalah waktunya kita mengerjakan segala sesuatu supaya setiap kepercayaan Tuhan gak jadi sia-sia. Kalau perlu, kita bekerja lebih keras daripada semua orang. Saya pun juga berusaha untuk melakukan. Tuhan, aku tahu masa laluku. Kemarin ulang tahun disurprisein sama leader-leader. Kayak saya di flashback. Saya diingetin Tuhan. Tuh lo kamu. Hatiku ada buat kamu. Kamu harus bekerja lebih keras daripada yang lainnya. Oh iya. Oh iya. You pray for Jeffrey. Saya mau tanya sekali lagi. Siapa di tempat ini? Engkau yang berkata, aku ini sudah diampuni sama Tuhan. Angkat tangan. Katakan kanan kirinya, engkau harus jadi orang yang proaktif. Amin. Lalu yang berikutnya, coba kita lompat. Ayat 17. Yohanes 21 ayat 17. Dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ini pertanyaan yang ketiga.
Pertanyaan Yesus kepada dia. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Garis bawahi kata mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka sama dengan gembalakan domba-domba. Gembalakan domba-domba. Poin saya ketiga. Hati Bapa adalah karunia yang membuat kita tahu arti ministry dan kasih sesungguhnya. Hati Bapa itu karunia yang membuat kita mengerti apa arti ministry sesungguhnya. Apa arti kasih sesungguhnya. 3 kali Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi. Gembalakan domba-dombaku. Petrus gak tahu apa artinya. Ditanya yang kedua. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau yang pertama, lebih dari semua orang. Apakah engkau mengasihi aku? Yang kedua, ya Tuhan, aku mengasihi. Gembalakanlah domba-domba. Gembalakan domba-domba. Sampai yang ketiga, dia nangis, berkata untuk ketiga kalinya. Ketika Yesus berkata ketiga kalinya, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus juga tetap sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Lihat, gembalakanlah domba-dombaku. Dan mengasihi Yesus itu equal harusnya. Makanya ketika kasih karunia itu kita terima, kita ini jadi orang yang diampuni. Harusnya kita tahu arti sesungguhnya dari ministry dan kasih. Ministry itu bukan cuma kita melayani di atas mimbar. Ministry bukan cuma kita pegang kamera. Bukan cuma pegang mic. Bukan jabat tangan. Ministry itu lebih dalam. Ministry itu kasih. Engkau bisa melayani orang lain. Bisa melayani dalam gereja. Tapi gak punya kasih kepada sesama. It's nothing. It's nothing. Kau bisa melayani di gereja. Bisa datang di gereja. Gak punya kasih buat keluargamu. It's nothing. Saya tahu arti ministry dan kasih sesungguhnya. Sekalipun badan ini rasanya capek. Sekalipun badan ini kayak pengen tidur gitu. Tapi saya tahu ini arti ministry. Ministry itu kasih. Selama masih ada satu orang yang perlu dipulihkan, sekalipun capek, ministry harus jalan. Ministry harus jalan. Sekalipun keadaannya gak enak, dikonfrontasi sama Tuhan itu gak enak loh. Ini Petrus dikonfrontasi sama Tuhan. Dia kan habis nyangkal. Ditanya, kamu kasih aku gak? Aduh, mau jawab, iya Tuhan aku mengasihi. Ingat, aku habis menyangkal. Dikonfrontasi gak enak. Tetapi sekalipun dikonfrontasi, Tuhan bilang, kasih harus tetap ada. Sekalipun ditekan, kasih tetap ada. Sekalipun mungkin dinasehati, ditegur, kasih harus ada. Karena kasih itu ministry kita. Berapa banyak orang Kristen ketika dinasehati, gak mau pelayanan. Ketika dibangun sesuatu, mungkin habis melakukan kesalahan, terus ditanya, sungguhan kamu mengasihi Tuhan? Sungguhan? Iya. Sungguhan? Enggak kan? Tapi pemimpin jangan tanya gitu ya. Kalau dia udah bilang, ya aku mengasihi Tuhan, ya sudah jangan tanya lagi. Jangan kita pura-pura jadi Tuhan Yesus juga lah. Jadi udah bilang, sorry aku salah, aku mau melayani lagi. Sungguhan? Iya aku mau melayani. Sungguhan?
Sampai yang ketiga kali gitu, jangan. Tapi seandainya itu terjadi, kasih itu ministry kita. Selama masih ada orang-orang yang butuh dipulihkan, saya dinasihatin gak apa-apa. Saya dibangun sesuatu gak apa-apa, karena apa? Karena di luar sana masih banyak. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Ayat ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, katakan masih muda. Siapa masih muda? Angkat tangannya. Ngaku-ngaku. Hai. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Ketika masih mampu, masih apa semua. Kita bisa lakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita sukai. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati memuliakan Allah. Kalau bisa ada nih cowok seandainya Bapak Yesus jadi Petrus. Kamu nanti matimu kayak gini. Masih mau ikut Yesus gak? Yang masih mau ikut Yesus angkat tangannya. Ya mau enaknya doang Bapak Yesus. Kalau Bapak Yesus jadi Petrus waktu itu. Yesus bilang, ketika kamu masih muda, kamu akan ikat pinggangmu sendiri. Engkau berjalan kemana saja kau menghendaki. Tetapi jika engkau sudah jadi tua, udah gak punya kemampuan. Engkau akan mengulurkan tanganmu, orang lain akan ikat kita dibawa ke tempat kemana kita gak suka. Dia akan ikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Kalau boleh aku jangan ke sana, wis. Orang lain aja. Kalau Tuhan sudah berkata, aku sudah menyatakan bahwa hidupmu kamu harus ke sana. Masih mau ikut Yesus? Masih mau? Ya mau angkat tangan. Ya kalau ini mah gak apa-apa pendeta. Saya sudah tahu, gak mau gak bisa. No turning back soalnya. Iya kan? Yang di depan-depan gini apalagi kalau bisa. No turning back. Udah kontrak hidup kok. Saya gak tanya yang di depan, yang di belakang deh. Masih mau ikut Yesus? Kalau Tuhan bilang, aku gak mau membawa kamu ke sini. Aku tahu kamu suka di sini. Tapi aku mau bawa kamu melakukan ini. Aku tahu kamu gak bisa ngampuni. Aku tahu kamu gak salah. Aku tahu kamu punya kemampuan untuk membalas. Tapi mau gak? Tanganmu diikat. Aku mau bawa kamu ke sini. Mengampuni. Sekalipun engkau punya otoritas, punya kuasa membalas. Jangan balas. Kau gak punya kemampuan diikat. Jadikan tawanan roh itu diikat sama Tuhan. Kita maunya ke kiri tapi Tuhan mau bawa ke kanan. Masih mau ikut Tuhan? Masih mau? Poin saya keempat. Hati Bapa adalah karunia yang membuat kita mampu menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Apapun yang terjadi. Apapun yang Tuhan minta. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tetap sukacita. Sakit, tetap sukacita. Ngalami sesuatu yang gak menyenangkan, tetap sukacita. Kenapa? Karena tangan kita udah diikat sama Tuhan. Dijadikan tawanan roh. Supaya hidup kita ini gak melenceng ke kanan maupun ke kiri. Amin. Keempat hal ini harusnya ada di dalam hidup kita. Siapa yang sudah mengikut Yesus 20 tahun? Angkat tangannya. Layak ini karena di depan ya. 20 tahun.
15 tahun. 1 tahun. 5 tahun. Bapak Saudara nggak angkat tangan, ini memang nggak mau menjawab. Nggak mau jawab atau memang saya salah sebut. Mau saya urutkan 1 sampai 20 pun kalau Bapak Saudara nggak angkat tangan ya saya nggak tahu. Dari 1 sampai 10 angkat tangannya. Dari 10 sampai 20 angkat tangannya. Berarti semua dari 20 sampai 30 ya. Ya saya anggap begitu ya, nggak angkat tangan soalnya. Oke, setuju ya? Saya anggap begitu. Harusnya 4 hal ini terjadi dalam hidupmu. Engkau semakin mendekat, semakin hari semakin mendekat. Engkau semakin hari semakin aktif. Semakin proaktif. Semakin tahu arti kasih dan ministry sesungguhnya. Dan semakin berkata, Tuhan, kemana Tuhan bawa? Aku tahu itu kasih karunia. Amin. Dan ketika kita meresponi dengan seperti itu, terjadi sesuatu yang besar di dalam hidupmu. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Amin. Bapak sudah diberkati Tuhan. 1, 2, 3, 4 bisa ditampilkan. Ini ayat poinnya. Bisa tampilkan? Oke. Oke, saya undang semua bisa bangkit berdiri. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh.